Sahabat dosen Timur, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini ada satu hal menarik yang menurut dosen Timur tidak sekedar menarik, tapi menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas supaya menjadi sebuah pemahaman untuk kita semua. Rujukannya adalah teman-teman dosen dan mahasiswa. Hal tersebut tak lain dan tak bukan adalah seputar hal yang sering dosen Timur jumpai dalam perdebatan para kalangan dosen maupun mahasiswa seputar penulisan karya tulis ilmiah, ya. Nah, sebenarnya dalam hal untuk berbincang soal seputar penulisan karya tulis ilmiah yang sering dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa itu, kita sering dijumpai dengan satu persoalan tentang struktur penulisan yang kemudian berbeda-beda gitu. Nah, misalnya satu dosen ya, ketika dia belajar di kampus A, dia mengadopsi sistem penulisan struktur penulisannya seperti ini. Nah, sementara dosen yang satu ya, dia ketika menempuh pendidikan di satu lembaga pendidikan atau kampus tertentu, dia mengadopsi satu sistem penulisan yang seperti ini. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala yang sering dikeluhkan oleh para mahasiswa, bahwa dosen saya mengarahkan saya menulisnya harus pakai ini gitu. Sementara dosen yang satu mengarahkan saya harus menulis pakai ini. Nah, inilah kemudian yang sering menjadi sebuah hal yang membingungkan mahasiswa. Nah, kalau bapak yang satu mengarahkan saya untuk menulis menggunakan struktur ini, bapak yang satu merekomendasikan saya atau mengarahkan saya untuk menulis pakai struktur yang ini, secara analisa keduanya berbeda. Kira-kira letak kebenarannya di mana? Nah, ini masalah yang kemudian menurut saya penting untuk teman-teman dosen dan para mahasiswa pahami, bahwa dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah itu di dalam sebuah lembaga pendidikan, dalam sebuah kampus ya, ataupun dalam sebuah lembaga penerbitan, itu ada pedomannya, ada pedoman penulisan. Kalau dalam istilah penulisan karya tulis ilmiah disebut sebagai gaya selingkung. Makanya kalau kita baca berbagai macam literatur, kita baca berbagai macam artikel yang diterbitkan dari sumber jurnal yang berbeda, ketika kita melihat secara struktur ya, secara struktur bentuk penulisannya itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan, misalnya paling sederhana sekali, ada yang menggunakan bentuk hurufnya ya, atau model hurufnya itu menggunakan Times New Roman, ada yang menggunakan Calibri dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita melihat beberapa skripsi, produknya sama skripsi, tesis ataupun disertasi ya, sama-sama tesis, sama-sama skripsi, sama-sama disertasi, namun bersumber dari dua kampus yang berbeda, ditulis oleh dua mahasiswa dari kampus yang berbeda, kita akan melihat struktur penulisannya itu berbeda. Nah, ya, hal tersebut itu berkaitan disebut sebagai gaya selingkung penulisan. Gaya selingkung penulisan itu mengarahkan, memberikan keterangan pada kita bahwa gak semua ya yang kemudian kita pelajari dari satu sumber, kita akan mengklaim bahwa sumber ini yang paling benar, terkhusus untuk dalam hal melakukan penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis maupun disertasi maupun artikel di terbitan. Karena di dalam sebuah lembaga pendidikan itu ada yang disebut sebagai pedoman penulisan, harus ada pedoman penulisan. Nah, masalahnya yang sering muncul di sini adalah hal seputar itu, karena dosen yang satu menginginkan harus pakai pedoman yang ini karena saya belajar di S2-nya begini, saya belajar di S3-nya begini. Nah, dosen yang satu mengarahkan, oh enggak bisa gitu, ini yang paling benar. Enggak. Mau dia dari lulusan Amerika, mau dia dari lulusan Australia, mau dia lulusan dari dalam negeri, mau dia lulusan dari Amsterdam, Belanda, nggak jadi persoalan, karena kita harus legowo bahwa kita harus mengarahkan mahasiswa mengacu kepada satu bentuk pedoman penulisan yang sama gitu. Kan kasihannya mahasiswa nanti, mereka bingung ketika kita arahkan A ya, teman kita, dosen kita yang satu mengarahkan B, akhirnya ketika mahasiswa cenderung untuk mengikuti dosen yang satu, ya dicoret-coret lah produk akhirnya, dicoret-coretlah proposalnya, dicoret-coretlah skripsinya gitu. Karena kita nggak mau legowo bahwa kita harus mengarahkan mahasiswa untuk mengacu kepada suatu pedoman yang sama. Nah, itu adalah catatan yang kemudian menjadi hal yang memprihatinkan bagi dosen Timur ketika mendengar dan mencoba berdiskusi dengan mahasiswa perihal masalah-masalah yang kemudian mereka sering alami ketika melakukan konsultasi dan seminar ujian proposal maupun ujian skripsi ya. Semoga informasi ini bermanfaat.